Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Bung Toel dengan kritikannya terhadap Sintayong dibungkam oleh netizen. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Pesan terbuka buat Bung Toel. Pesan terbuka untuk Toel. Apa tuh? Para pengkritik timnas Indonesia yang dibawa asuhan Sintayong. Oke, Bung Toel, aku mau tanya. Tadi lihat nggak pertandingan Myanmar sama Indonesia, Piala AFF? Lihat dong, ya kan? Pasti lihat karena Anda ini pengamat atau pecinta sepak bola timnas Indonesia, ya kan? Tahu nggak babak pertama tadi permainannya timnas Indonesia? Tahu nggak? Tahu dong. Paham kan? Paham dong pasti. Nggak mungkin nggak paham, ya kan? Gimana? Lebih baik nonton apa? Balet kan? Balet atau golf, iya kan? Daripada ngeliat permainannya timnas Indonesia. Betul? Iya kan? Ayo ngaku. Ya kan, lebih baik lihat balet. Gitu. Babak kedua, ya, babak kedua. Streak dimasukin. Gimana? Permainan Indonesia mulai menyalah. Iya kan? Sampai sini paham kan? Siapa yang menyalahkan? Pemain naturalisasi yang Anda benci. Paham? Paham sampai sini Bung Toel? Paham nggak? Bung Toel, lihat nggak tadi? Kalau nggak lihat, kebacut banget loh sama ini Bung Toel. Pecinta timnas Indonesia tapi nggak nonton, kebacut Anda itu. Ya? Paham sampai sini? Oke, ya udah ya. Udah paham sampai sini, koreksi otak Anda. Koreksi otak Anda sekarang. Willis sama ini orang satu ya, nurunin squad full lokal salah, naturalisasi salah di komen. Ampun Bapak Toel ini ya, AFF kenapa gak mainin naturalisasi? Karena kan gak ada di kalender FIFA tuh. Pemain naturalisasi tuh mainnya di Serie A, terus Eropa Liga 1, Liga 1 Belanda, ya kan? Ya kali dia mau main di Tarkamnya Asia Tenggara, Toel. Astagfirullahaladzim. Ini kan makanya STY ngasih minute play nih, pengalaman buat anak yang muda-muda nih, timnas U22 ya. Ada beberapa seniornya lah, sama ada satu Rafael Strike kan, yang naturalisasinya. Ini udah sesuai kemauan lu nih, full lokal nih, udah main-main semua nih ya kan, full lokal udah main. Masih aja di komen perkara U22. Astagfirullah. Toel gak ada habisnya lu mah ya. Aduh, ampun dah gua. Gak ada benernya ya di mata dia. Sekarang gini aja dah, gak mungkin juga Venezia ngelepas seorang Jai Itzes main di Tarkam. Udah gitu aja dah, pikirin aja sendiri. Di Tarkam. Ampun, gua nggak bakal dikasih izin, Bung Toel. Astagfirullahalazim, serba salah. Yang sabar dah STY ya pokoknya mah. Ya, ujung-ujungnya Pratama Arhan kan, cuma itu akalnya. Soal pelatih Lemparan ke dalam. cara lain gitu. Bodoh amat mau ujung-ujungnya Bodoh amat ya. Arhan kek, yang penting ujung-ujungnya menang daripada Bener tuh. ujung-ujungnya kalah taruhan. Terus ada lagi nggak tahu siapa, ujung-ujungnya nitip pemain. Sekarang mau timnas menang model apa kek, bodoh amat. Kemarin waktu lawan Arab Saudi timnas keren, tetap aja ujung-ujungnya dikritik. Mendingan Gak ada ujung-ujungnya yang bener. Pratama Arhan dan menang daripada tuh temen gua ada nih datang ke rumah senyum-senyum cerita sedih, ujung-ujungnya pinjem duit. Sekarang udahlah bodo amat, yang penting ujung-ujungnya timnas menang, ujung-ujungnya lu gedek. Mau timnas menang model Pratama Arhan, mau pakai gol cantik, mau menang model undian pakai koin, pilih wayang atau angka 100, bodo amat, pokoknya ujung-ujungnya menang. Bang, kalau Toel posisinya apa bang? Ya kalau dilihat dari kebiasaan dia yang nyerang Sintayong, berarti dia cocok jadi striker. Dia cocok ditaruh di depan kereta yang mau berangkat. Nama akunnya adalah Gocekan Bung Toel, berarti Tabrak, dia jago gocek. Karena dia jago gocek, cocok juga ditaruh di sayap pesawat Hercules deket baling-baling. Sepertinya sih dia multi talenta ya, jadi bisa juga dia ditaruh di posisi pemain belakang. Dia ditaruh di belakang
nempel di kaca mobil bareng stiker Happy Family. Anda bilang Anda mengikuti Liga Indonesia, tapi Anda memperkecil, menyederhanakan ini. Baik, baik. Bung Towel, Bung Coach Yasin. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Justru Anda saya tidak bilang, mengikuti Liga klub Indonesia. mungkin berbesar hati. Baik. Berkali-kali Nggak Anda perlu, mengatakan nggak perlu itu. saya ikutin Dan Liga kalimat Indonesia. Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh Yes, timnas. say thank you. Tanpa Baik, Sintayong sebentar. berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need, no need. Jawab Oke, terus. baik. Bung Towel sebentar, Coach Yasin kita Ujung-ujungnya Pratama Arhan kan, cuma itu akalnya. Soal pelatihnya nggak Pratama Arhan. Saya bukan pembenci timnas. Yang kedua, saya mengapresiasi apapun itu terkait timnas lolos 16 besar. Bukan pembenci. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sinteyong, iya. Saya mengkritisi Sinteyong karena saya tahu koridornya. Saya pernah melayani di PSSI. Saya tahu koridor sebagai profesional, proporsional. Itu saya tahu. Nah, itu yang mau saya arahkan, bukan arahkan. Saya bicara dalam konteks koridor itu. Bahwa Sinteyong profesional, dia paling bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya hanya mau memberikan sebuah review, sebuah catatan yang komplit terhadap kinerja pelatih itu. Nah, tapi serangan baliknya adalah apa? Saya disudutkan Tapi seolah-olah kritikanmu saya selalu membenci menuai timnas. pro Saya dan tidak kontra. membenci timnas. Saya pernah melayani sepak bola. Saya Terus? pernah berdiri menyanyikan Indonesia Raya di negeri orang, di hadapan bendera merah putih. Saya pernah. Iya, iya, iya. Saya tahu rasanya menjadi bangsa Indonesia, timnas Indonesia di negeri orang, saya tahu. Tapi kan saya nggak usah ngomong begitu gitu loh. Mau bicara sepak bola, mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong ke sini supaya diskusinya menjadi fair, objektif gitu loh. Itu yang saya mau. Tapi catat, saya tidak membenci timnas. Saya mencintai sepak bola dan saya pernah bekerja melayani sepak bola, bukan sekedar bekerja. Saya pernah itu. Jadi saya selalu mengapresiasi baik atau buruk. Yang saya kritisi jelas poin kritisi saya. Head coach Sinteyong, karena dia yang bertanggung jawab terhadap baik buruk penampilan timnas kita. Karena dia termasuk Tapi yang beruntung kritikannya dapat selalu aja naturalisasi. buruk. Ada pelatih timnas sebelumnya yang dapat naturalisasi? Tidak ada. Ada pelatih timnas yang mewariskan perpecahan, polarisasi, dikotomi, anti STY, pro STY, anti naturalisasi, pro naturalisasi. Tidak ada. Itu yang saya kritisi. Karena kalau kita terjebak dalam atmosfer seperti ini, kita nggak akan jadi bangsa sepak bola yang besar. Kita akan kerdil. Klarifikasi terkait berita-berita yang muncul, Gimana? video-video Maksudnya lama yang lucu. muncul yang digoreng-goreng, yang intinya adalah hoak dan fitnah. Ada yang bilang saya mafia, ada yang bilang saya suka nitip pemain di mana, di timnas. Kalau saya mafia, mobilnya Alphard. Jadi kalau jumpa saya di luar mobilnya Alphard, ya bolehlah fitnah mafia bola. Yang ngerti bola, teman-teman saya orang bola ya ketawa-ketawa. Dibilang saya mafia bola, dibilang tukang nitip pemain. Kawan-kawan kolega orang bola semua ya ketawa lihat itu. Tetapi jangan biasakan menyebar fitnah dan hoax seperti itu. Lalu berita yang terakhir sebelum lawan Jordania, bahwa Bung Toel mengatakan STY targetnya medali emas Olimpiade. Nah, kalau itu baru layak diperpanjang. Saya bingung, itu berita dari siapa, omongan dari siapa gitu. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Kan tadi udah saya jelasin soal status STY. Kan bukan tergantung saya. Kalau tergantung saya, iya. Dari kemarin pun saya udah nggak mau kalau saya ketua umum, kalau exco gitu. Karena ada alasan-alasan sepak bola, kompleksitas sepak bola timnas gitu. Ada faktor-faktor lain selain hanya sekedar target 16 besar Piala Asia, 8 besar Piala Asia U23. Enggak, saya punya insight sepak bola. Tapi walaupun saya punya insight sepak bola, yang ngambil keputusan tetap Ketua Umum PSSI Erick Taufik. Jadi itu adalah insight dari saya, kekritisan dari saya. Tapi kalau itu memicu fitnah dan hoak, ya Anda yang akan menuai efek konsekuensi dari fitnah dan hoak itu. Ingat, ada yang menabur, ada yang menuai. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Yang Anda tabur angin, Anda akan menuai badai. Tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sebutkan.
korbannya banyak. Nggak Betul. bisa sekedar kode disiplin yang pakai banyak. digunakan oleh Satu Komdi korban, seperti itu. satu nyawa sama Makanya dengan saya seluruh. mempertanyakan. Bukan masalah banyak-banyak, satu aja cukup bagi Iya, kita itu banyak. makanya. Bukan Ini nggak masalah bisa banyak. biasa. Apa contohnya? Kasih contoh, jangan hanya Menurut bicara. saya harus mundur. Menurut ini- saya harus mundur. Itu hak seseorang untuk Tadi bicara. disebutkan, Bapak Aturan bilang mana? bahwa aturannya dibebaskan itu bukan Mundur kode bisa jadi disiplin. mundur bisa jadi itu bukan ditafsirkan kode meninggalkan disiplin, tanggung itu jawab. regulasi pertandingan dan Ada yang logikanya. bicara kalau mundur disebutkan artinya dari meninggalkan gagal tanggung jawab. eksekusi regulasi pertandingan. Kenapa Mundur sekarang berarti nggak berlindung tanggung dari jawab. regulasi Enak pertandingan? aja mundur. Jika Bung Toel jadi STY, Toel, apa kira-kira apa yang dia lakukan? Toel menjadi ST? Nggak nyesel nih pertanyaan ini. Ini hanya arahan. Saya hanya mengikuti arahan. Oke, yang pertama, kalau saya jadi STY saya kurangi pencitraan. Kedua, nggak mau mengumbar banyak keluhan. Yang ketiga, saya mau belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Belajar bahasa Indonesia Iya dengan dong, cepat. karena seingat saya mantan-mantan Belajar pemain bahasa asing di Indonesia. liga kita, mau yang dari Latin maupun dari Afrika, itu 1 tahun itu udah lumayan fasih. Oke. Jadi nggak perlu nunggu 4 tahun masih pakai menerjemah gitu loh. Supaya apa? Komunikasi lancar. Saya mau lebih humble nonton pertandingan Liga 1 ke stadion-stadion. Ya, ada benernya. Ya. Komunikasi dengan klub, komunikasi dengan para pelatih klub. Supaya kita jangan atau kita sebagai pelatih bisa mengangkat kualitas domestik. Betul bahwa kompetisinya belum ideal, belum di level tinggi, tapi saya yakin yang namanya potensi pasti ada. Marcelino pernah muncul dari kompetisi Liga 1, Rizky Ridho, Witan, Yakob Sayuri. Jadi sebetulnya Pratama Arhan juga termasuk. Jadi kompetisi kita sebetulnya ada potensi-potensi bakat. Nah, kita mau nggak explore sebagai pelatih. Jadi tidak hanya mengendalikan satu sisi aspek bagian naturalisasi. Itu satu hal, tapi kita juga nggak boleh mengkotak-kotakan. Misalnya bilang pemain lokal itu lemah mental, gampang takut duluan, gampang kalah duluan, dan itu ditutupi dengan naturalisasi. Secara tidak sadar kalimat itu berarti membuat dikotomi pembedaan antara naturalisasi dan domestik. Pemain lokal, ya. Itu yang saya akan lakukan. Jadi saya akan mengurangi aspek-aspek seperti itu. Itulah kumpulan debat panas Bung Toel atau kritikan-kritikan buat timnas. Bung Toel selalu membuat netizen geram dengan kritikannya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, assalamualaikum Bajar Timnas dimanapun berada. Selamat atas kemenangan perdana Timnas U22 Timnas U22 ya, atas Myanmar di Piala AFF. Tadi malam Timnas Indonesia menurunkan Timnas U22 melawan Myanmar yang senior. Jadi permainannya ya begitulah, jangan terlalu banyak protes lah, jangan terlalu banyak berharap. Itu pun menang udah uyuhan ya dari skrimmage bola mati yang dilepaskan dari yang penting menang lah dalam Arhan dan diselesaikan oleh Asnawi dari gol tektok kena mistar gawang, kena kepala kiper, kena mistar gawang, kena kepala kiper dan masuk. Ya alhamdulillah, dari hasil itu kita syukuri aja. Tapi dari segi permainan jauhlah dari yang kita harapkan ya, secara U22 gitu, dan banyak pemain debutan di situ ya kan. Ya, dan di turnamen tempur ini turnamen tempur favoritnya Bung Toel, ada aja kejadian-kejadian yang ya rada-rada aneh gitu. Bisa-bisanya si nomor 7 teh Marcelino di headshot di headshot kepalanya sama pemain Myanmar dan tidak ada kartu. Entah emang si wasit itu lupa bawa kartu atau gimana. Ada VAR sih, minimal ada kasihlah VAR. kartu keluarga gitu. Gak ada kartu sama sekali. Dengan sengaja dalam keadaan sadar tanpa pengaruh alkohol nge-headshot orang yang udah jatuh dan tidak dapat kartu. Aduh ampun. Ya begitulah Piala AFF ya. Jadi maklum aja udah. Yang penting kita menang, dan yang penting lagi ke depannya lebih baik. Biarpun walaupun U22 ya tetap harus lebih baik gitu ya. Oke, kita dukung terus kiprah Timnas U22 di turnamen ASEAN Cup atau AFF ini. Maju terus.